Penolakan RUU penyiaran diduga sebagai dampak pembangunan hukum ortodoks. Pakar hukum Nganjuk Wahyu Priyojatmiko angkat bicara terkait hal tersebut. Mati saya, maka ini gedung bukan hanya siapa tidak sekarang juga ini ada ancaman kebebasan. Satu karya generasi untuk membuat aksi Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tengah berproses di Badan Legislatif DPR RI menuai penolakan keras dari berbagai pihak, terutama insan pers. Para jurnalis di berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demo merespon RUU yang dianggap akan mengebiri kebebasan pers dalam berkarya. Secara garis besar, setidak-tidaknya ada 4 hal yang menjadi dasar keberatan kaum pers terhadap RUU penyiaran ini. Pakar hukum Nganjuk Wahyu Priyojatmiko berpandangan, penolakan insan pers terhadap RUU adalah hal wajar karena merupakan hak konstitusional warga pers. Dirinya juga menilai RUU penyiaran tersebut sebagai model hukum yang otoriter, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam RUU tersebut. Pria yang dikenal dekat dengan insan pers ini berharap RUU tersebut direvisi, terutama 4 hal yang dinilai memberatkan insan pers. Sebenarnya persoalan RUU ini mengalami suatu penolakan ya, dengan adanya resistensi dari orang-orang media, dari kalangan pers adalah suatu hal yang bisa dimaklumi dan merupakan hak konstitusional daripada warga pers ya. Nah, dalam pembangunan hukum itu dikenal 2 mazhab, ya 2 istilahnya 2 model. Yang satu dikenal model partisipatif, yang satunya dikenal model ortodoks. Nah, ini menurut saya ini adalah contoh dari pembangunan hukum yang bersifat ortodoks, artinya top down ya. Model ortodoks atau elitis itu adalah suatu model pembangunan hukum di mana sifatnya bottom up, top down, dari atas ke bawah dengan tanpa melibatkan ya komponen-komponen sosial, komponen-komponen individual yang ada di masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi terhadap undang-undang penyiaran tersebut. Sedangkan sebaliknya adalah tipe pembangunan hukum secara partisipatif atau responsif, di mana arus bawah atau masyarakat yang memiliki kepentingan di dalam itu pembuatan undang-undang itu dilibatkan. Nah, idealnya dalam negara demokrasi itu adalah yang sifatnya adalah bottom up atau partisipatif. Kalau yang top down itu adalah tipologi dari negara-negara yang sifat otoriter. Saya berharap kepada pemerintah karena keberadaan insan pers merupakan suatu pilar demokrasi yang keempat yang sangat signifikan sekali sebagai jendela informasi bagi masyarakat. Saya berharap agar ini direvisi ya, direvisi terhadap yang saya tengari ada 4 hal yang menjadi keberatan insan pers, yang salah satunya adalah masalah persoalan investigasi. Ya, itu ada 4 tadi itu, 1 investigasi, 2 adalah sengketa pers ya, 3 menyalahkan sifatnya subjektif ya. Saya pikir itu kita biarkan saja karena itu merupakan hak daripada berkarya, hak daripada masyarakat juga untuk menikmati. Kita juga suka kok menikmati hal-hal yang sifatnya kayak mistik, itu suka kok, nggak apa-apa itu. Saya pikir masyarakat kita sudah dewasa untuk memilih ya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.